guru absen ya. Yang pertama, absen pertama Mbak Amalia. Hadir, Mbak Desi. hadir Bu. Mbak Alfi. Hadir Bu. Mbak Dea. Hadir Bu. Mbak Rahma. Hadir Bu. Mbak Devia. Izin Bu. Oh izin. Terus Mbak Alfia. Hadir Bu. Mbak Fitria. Hadir Bu. Mas Sofi. Oh ya, berarti yang izin hari ini Mbak Devia sama Mbak Sinta Bu. Mbak Sinta sama Mbak Hoir. Oke, untuk hari ini untuk memulai pelajaran pada pagi hari ini kita awali dengan berdoa supaya ilmu kita bermanfaat dan diberikan kelancaran sampai nanti kita pulang ya. Berdoa mulai dipimpin oleh Mas Sofi. Siap, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Doa selesai. Ya, terima kasih ya Mas Sofi. Semoga dengan diawali berdoa hari ini kita diberikan kelancaran dan ilmu kita bisa bermanfaat di masa yang akan datang. Amin. Untuk hari ini Bu Guru akan membahas pelajaran kita hari ini apa anak-anak? Akidah amal kalam. Ya, kalau minggu kemarin kita sudah belajar tentang kalimat thayyibah basmalah. Untuk hari ini kita belajar kalimat thayyibah alhamdulillah. Anak-anak ada yang tahu enggak kalimat thayyibah itu apa sih? Apa itu Bu? Kalimat thayyibah siapa yang tahu? Mas Sofi. Alhamdulillah, alhamdulillah. Kalimat thayyibah adalah ucapan yang baik. Jadi kita harus selalu mengucapkan yang baik-baik. Jangan mengikuti teman-teman kita, misalnya ada yang berbicara nih, siapa ya? Mas Dendi, misalnya ada yang ngomong jelek, kita jangan mengikuti ya. Kalimat thayyibah itu ucapan yang baik, dan yang akan kita bahas pada pagi hari ini adalah kalimat thayyibah hamdalah. Karena kemarin kita sudah membahas yang kalimat thayyibah basmalah. Nah, untuk memulai pelajaran, mari kita ice breaking dahulu ya. Bu Guru punya ice breaking baru nih. 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Ada yang tahu? Ada yang sudah pernah mendengar anak-anak? Belum. Oke, kalau belum kita nyanyikan dulu ya. Ya, lagunya gini. 7 7 7 3 tambah 4 sama dengan 7 kebiasaan anak hebat. 1 adalah bangun pagi-pagi, 2 beribadah, 3 berolahraga, 4 makan yang sehat dan juga yang bergizi, 5 tumbuhkan gemar untuk belajar, 6 bermasyarakat, dan 7 tidur cepat. Yuk diterapkan untuk generasi hebat. Yuk kita mulai yuk. 1, 2, 3. 7 7 7 3 tambah 4 sama dengan 7 kebiasaan anak hebat. 1 adalah bangun pagi-pagi, 2 beribadah, 3 berolahraga, 4 makan yang sehat dan juga yang bergizi, 5 tumbuhkan gemar untuk belajar, 6 bermasyarakat, dan 7 tidur cepat. Yuk diterapkan untuk generasi hebat. Nah,
pagi-pagi, 2 terus sholat subuh. Yang ketiga berolahraga kecil, misalnya senam atau lari-lari kecil gitu ya. Ada makan yang sehat dan juga yang bergizi. Kemudian yang kelima tumbuh kembar untuk belajar. Kemudian yang 6 bermasyarakat. Dan 7 tidur cepat. Anak-anak tidak boleh begadang ketika malam hari karena paginya akan sekolah supaya tidak mengantuk. Kemudian yang selanjutnya tujuan pelajaran kita pada pagi hari ini yaitu yang pertama itu Bu Guru akan membahas tentang arti kalimat thayyibah. Yang kedua menjelaskan waktu yang tepat ketika membaca kalimat thayyibah alhamdulillah itu kapan saja. Dan yang ketiga menyebutkan manfaat mengucap hamdalah itu kapan saja, apa saja. Kemudian setelah kalian melihat kaligrafi di sini, apa yang ada dalam pikiran kalian? Tulisan Arab, Bu. Tulisan Arab. Kemudian apa lagi? Tulisannya bacaannya apa sih anak-anak? Alhamdulillah. Oh iya, alhamdulillah. Ada yang tahu artinya apa itu? Segala puji bagi Allah, Bu. Segala puji bagi Allah. Ya benar. Apa sih maksudnya kok segala puji itu harus ditunjukkan untuk Allah? Ada yang tahu enggak? Hamdalah, alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Kita itu harus mengakui bahwa semua nikmat, semua kebaikan itu semua karunia yang diberikan kepada kita. Misalnya kita pagi ini bisa berangkat sekolah dengan keadaan sehat, pagi hari bangun masih bisa bangun menghirup udara yang segar pada pagi hari. Itu kan semua karena Allah diberikan yang datangnya dari Allah. Kita tidak boleh sombong. Nah, yang kedua itu alhamdulillah itu sebagai ungkapan rasa syukur atas segala hal yang kita terima baik besar maupun kecil. Kita diberikan kesehatan, diberikan keluarga yang utuh, keluarga yang sayang, teman-teman yang sayang gitu. Kita semuanya itu datangnya dari Allah. Kemudian yang kedua yang akan kita bahas itu waktu yang tepat untuk mengucapkan alhamdulillah. Apa saja ya, ada yang tahu enggak anak-anak kapan kita harus mengucapkan alhamdulillah? Ketika mendapat nikmat. Ya, ketika mendapat nikmat. Nikmatnya itu apa saja? Misalnya nikmat sehat. Terus misal kita tadi berangkat sekolah dikasih uang saku enggak sama orang tua? Enggak. Oh enggak ya. Oh ya, masa enggak dikasih uang saku? Misalnya kita tadi mau berangkat salim terus dikasih uang saku, alhamdulillah. Dikasih uang sakunya 3.000, 5.000, gitu kita tetap alhamdulillah gitu ya. Kemudian untuk selanjutnya kita waktu yang tepat itu ketika selesai melakukan aktivitas, misalnya dalam makan, minum, belajar. Setelah melakukan apa saja kita membaca alhamdulillah gitu, karena sudah diberikan kelancaran. Makanya kita setelah melakukan sesuatu membaca alhamdulillah. Kemudian yang ketiga terhindar dari bahaya atau musibah. Misalnya kita di jalan nih, tadi pas berangkat sekolah kan jalan kaki misalnya, ada kerikil ada batu di jalan misalnya, kita nggak melihat terus kesandung jatuh kita bilangnya kan innalillah. Tapi dengan itu kita langsung mengucap alhamdulillah, tapi enggak jatuh yang berdarah-darah kan enggak, cuma jatuh tapi sakit sedikit, tetap kita membaca alhamdulillah. Jangan sampai kita bersyukurlah di dalam suatu kejadian itu mesti ada hikmahnya. Makanya kita juga harus tetap mengucapkan alhamdulillah. Terus selanjutnya ketika mendengar sesuatu yang menyenangkan, misalnya kita punya teman kita tuh bercerita, kemarin tuh aku ngambil loh, dibelikan ayah ibuku
baju baru atau sepeda baru. Nah, kita yang mendengar cerita biasanya mengucap apa? Alhamdulillah. Alhamdulillah, kita ikut senang karena teman kita diberikan sepeda atau baju baru oleh orang tuanya, ya. Terus kemudian selanjutnya pada awal dan akhir berdoa, misalnya kita lagi berdoa setelah sholat, itu kita kan mengucap segala puji bagi Allah dulu, alhamdulillahirabbil alamin. Kita merayu gitu ya. Terus pada akhirnya setelah kita awal berdoa mengucap alhamdulillah, di akhirnya juga kita membaca alhamdulillah lagi, walhamdulillahirabbil alamin. Jadi di awal dan di akhir berdoa. Kemudian yang terakhir, di setiap waktu untuk menunjukkan rasa syukur atas nikmat Allah, seperti yang Bu Guru tadi sebutkan, ketika kita bangun tidur, alhamdulillah masih diberikan nafas, diberikan kesehatan, bangun pagi dengan sehat dan bisa menghirup udara, bisa melihat dunia gitu ya. Jadi ucapan alhamdulillah itu bisa dikatakan atau bisa diucapkan tuh di waktu kapan saja. Kemudian selanjutnya kita akan membahas manfaat mengucapkan alhamdulillah. Yang pertama apa itu manfaatnya untuk diri kita sendiri? Menunjukkan segala syukur kepada Allah. Ya, dengan mengucap alhamdulillah kita sudah termasuk orang yang bersyukur. Itu sebagai wujud rasa syukur kita karena kita sudah diberikan nikmat. Kita mengucapkan alhamdulillah. Kemudian yang kedua, menambah rasa ketenangan dan kebahagiaan dalam hati. Karena kita sudah mengucapkan alhamdulillah itu sebagai sebagai ungkapan kita bahwa kita itu manfaatnya itu bisa memberikan ketenangan. Jadi kita tidak mengeluh gitu ya. Terus kita juga bisa mendapatkan kebahagiaan gitu. Terus yang ketiga, menjadikan nikmat semakin berkah dan ditambah oleh Allah. Dalam Al-Quran juga sudah disebutkan dalam surah Ibrahim ayat 7 bahwa itu kalau kita mendapat nikmat, kita bersyukur, kita akan ditambah nikmatnya yang bunyinya la in syakartum la azidannakum. Nah, kita kalau bersyukur nanti nikmat kita akan ditambah gitu ya. Kemudian menghindarkan diri dari sifat sombong karena mengakui semua berasal dari Allah. Dengan kita mengucap alhamdulillah, kita sudah menghambakan bahwa kita itu semua yang ada dalam diri kita, semua yang terjadi pada diri kita. Misalnya kita mendapatkan prestasi di kelas, wah aku ranking 1 nih semester ini, itu bukan karena kita, tapi itu karena Allah. Semuanya datangnya nikmatnya dari Allah gitu ya, jangan sombong gitu. Terus yang selanjutnya mendapat pahala dan mendekatkan diri kepada Allah. Dengan mengucap alhamdulillah kita bisa mendapatkan pahala dan mendekatkan diri kepada Allah. Kemudian yang terakhir, menjadi ciri orang yang beriman dan selalu ingat pada Allah. Karena bahkan pada zikir sholat itu kan juga ada kan ya, alhamdulillah, alhamdulillah gitu kan diucapkan berapa kali anak-anak? 33. Ya, itu kan supaya kita selalu mengingat Allah bahwa kita itu semuanya yang datang untuk kita semuanya itu dari Allah. Kemudian Bu Guru punya lagu nih supaya kita tetap mengingat bahwa semuanya itu dari Allah. Lagunya Baju Baru karya siapa? Ada yang tahu tidak guru yang menyanyikan siapa? Dea Ananda ya. Pernah tahu tidak dengar lagu ini belum? Baju Baru. Pernah. Oke, kita nyanyikan yuk. Ya. Yuk 1, 2, 3. Baju baru alhamdulillah tuh dipakai di hari raya, tak punya pun tak apa-apa.
tidak baru juga alhamdulillah, karena kita juga harus mensyukuri bahwa kita juga masih punya sepatu yang lama, masih bisa dipakai, masih bisa digunakan untuk sekolah, meskipun tidak baru, yang penting masih bisa dipakai gitu. Nah, untuk selanjutnya Bu Guru punya game nih. Anak-anak bisa memilih mau box yang nomor 1, 2, atau 3. 1 Bu. 1, oke. Nah, di gambar tersebut tuh ada orang yang selamat dari musibah, kemudian dia melakukan sholat. Nah, ketika anak-anak Pak berada di posisi orang tersebut, nah anak-anak itu mengucapkan apa? Alhamdulillah. Mendapat musibah, tapi dia itu mendapat musibah, innalillah, tapi dia tuh selamat dari musibah. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Meskipun ada musibah, misalnya kemarin ada musibah apa anak-anak? Banjir. Nah, meskipun rumahnya hilang, harta bendanya hilang, ada keluarganya yang hilang, kita kan mengucapkan innalillah, tapi dalam hati kita juga harus mengucapkan alhamdulillah. Misalnya ada yang selamat, itu kan kita juga harus bersyukur. Oh, alhamdulillah tuh masih ikat Allah, dia tetap melakukan ibadah alhamdulillah karena masih diberi keselamatan, meskipun harta benda semuanya hilang ya, remah gitu. Kemudian nomor berapa lagi anak-anak? Nomor 2 Bu. Oke, nomor 2. Nah, ini ada gambar apa ini? Itu bangun tidur ya Bu. Iya, bangun tidur. Bangun tidur maksud apa anak-anak? Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Doanya bagaimana? Doa bangun tidur. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Masya Allah, pintar sekali muridnya Bu Guru. Amin. Kemudian yang nomor 3 yang terakhir. Nah, ini ada seseorang yang mendapat rezeki. Rezekinya itu berupa uang, tapi rezeki itu bukan hanya uang ya, kesehatan, orang baik, keluarga, itu juga rezeki. Nah, ini yang digambar itu gambarnya rezekinya itu berupa uang. Terus dia mengucap apa setelah mendapat rezeki? Alhamdulillah. Berarti anak-anak sudah tahu ya perbedaan antara kalimat thayyibah basmalah yang kita bahas kemarin sama yang alhamdulillah yang kita bahas hari ini. Ya Bu. Ya, pintar semua. Kemudian yang selanjutnya, karena kita sudah membahas tadi ada apa arti alhamdulillah, ada waktu yang tepat mengucap alhamdulillah, dan ada manfaat alhamdulillah. Nah, sekarang itu ada cara bersyukur dengan ucapan dan perbuatan. Melalui ucapan, misalnya kita mengucap alhamdulillah sebagai tanda syukur. Nah, kalau yang perbuatan, kita menggunakan nikmat yang diberikan untuk hal yang baik dan bermanfaat. Misalnya kita diberikan kesehatan, nah kita gunakan untuk yang bermanfaat, misalnya sekolah, mengaji, beribadah, kita gunakan untuk hal-hal yang baik. Nah, karena tadi kita sudah membahas semuanya hari ini, maka Bu Guru akan memberikan tugas di rumah. Anak-anak membuat contoh-contoh kalimat hamdalah melalui ucapan dan melalui perbuatan ya. Dan juga contohnya ditulis di buku tulis, oke? Kemudian juga tambahan tugasnya pada halaman 23. Tadi apa tugasnya anak-anak? Halaman 23. Ya, sama mencari contoh
kalimat thayyibah alhamdulillah melalui ucapan dan perbuatan ya, dikumpulkan besok pagi. Oke, anak-anak. Oke, untuk pertemuan kita pada pagi hari ini sudah cukup. Jangan lupa dikerjakan pekerjaan rumahnya. Kita akhiri pertemuan kita pada pagi hari ini dengan berdoa kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, Bu Guru ucapkan terima kasih untuk anak-anak. Jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam